Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Budiana yang memegang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini kita akan mempelajari Pendidikan Agama Islam kelas 7 bab 1 dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah namanya. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Kita mulai dengan bacaan basmalah dahulu. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, lancar, mudah dipahami oleh kalian semua. Tujuan kita mempelajari pada bab 1 ini adalah pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian Al-Asmaul Husna dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menjabarkan makna-makna dari Al-Asmaul Husna dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa merumuskan nilai-nilai keteladanan dari Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan dalil nakli dari Al-Asmaul Husna dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menerangkan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Asmaul Husna dengan benar. Baiklah, kita mulai. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat yang tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Iman sendiri menurut bahasa artinya percaya. Secara istilah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada
dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Nah, salah satu bentuk agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal nama-namanya yang baik atau yang kalian kenal di SD ataupun di MI yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna yang berjumlah 99. Anak-anak, Al-Asma'ul Husna yang telah kalian pelajari baik di SD ataupun di di MI, pasti kalian sudah tahu apa itu artinya Al-Asma'ul Husna. Dan Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Anak, berusahalah mencoba untuk menghafal Al-Asma'ul Husna. Mudah-mudahan kalian kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 Al-Asma'ul Husna, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Apa tujuannya setelah kita mempelajari Al-Asma'ul Husna yang 4 ini? Kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Al-Asma'ul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hal-hal yang zahir dan batin, besar dan kecil serta tidak terbatas. Segala aktivitas makhluknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah itu diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Dalilnya adalah pada Quran surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua, Al-Khabir, Maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti terhadap segala perbuatan makhluknya. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran.
Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Sesuai dengan dalilnya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 16 yang artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala ucapan manusia, baik terang-terangan maupun rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang keempat, Al-Bashir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat terhadap segala amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seluruh alam semesta ini, baik di langit dan di bumi. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa yang ada di seluruh alam semesta ini dapat dipantaunya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang keempat adalah nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari sifat Al-Asma'ul Husna yang keempat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian mempelajari 4 Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Bashir, Al-Sami, Al-Khabir, nilai-nilai keteladanan apa yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Alim. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap berlatih seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Al-Khabir, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan,
atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bashir, Maha melihat. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Dari kita mempelajari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Bashir, hikmah yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah selalu menolong Rasul dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang terakhir, hidup tidak merasa rugi. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Setelah kalian mempelajari sesi tadi, sekarang coba kalian cari dalil nakli tentang iman kepada Allah dengan benar. Kemudian baca buku paket kalian dengan baik, pahami dan kerjakan tugas di atas dengan benar. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.